Lion Air yang akan saya naikin teman-teman menuju ke Jakarta. Ini jenisnya Boeing tentunya ya, Boeing 737 900 ya. Nah itu dia Boeing 737 900 dan ini pesawatnya akan bisa naik ke Jakarta. Nah, bangunan bandaranya yang berada di ujung sebelah sana teman-teman. Ada ya. Nah ini juga ada tulisan selamat datang, welcome to Bandara Internasional Kuala Namu. Sekarang coba kita menuju ke bagian keberangkatan teman-teman. Nah ini juga ada papan digital informasinya ya. Keberangkatan masih lurus terus ke arah sana teman-teman. Jadi kita ikutin aja. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di lantai ketiga dari bangunan Bandara Kuala Namu Medan ya. Dan ternyata memang benar disinilah tempat pelaporan check-in-nya. Ini luas banget ya teman-teman, seperti ini. Dan nantinya saya akan mencari yang Lion Air ya, karena pada trip kali ini memang saya akan naik Lion Air seperti itu. Oke teman-teman, nah di sini ada Air Asia ya, bukan Lion Air. Coba kita cari lagi sambil mencari tahu Terminal 1 Gate A6 itu di sebelah mana ya, karena saya pertama kali jadi mungkin harus bertanya-tanya dahulu. Oke teman-teman, saya sudah berada di flight information ya, dan ini jadwal penerbangan saya sudah ada. Lion Air JT 0305 Jakarta, keberangkatan pukul 14.30 di gate A6 ya. Ini terjadwal tulisannya, schedule ya, di gate 6 teman-teman. Jadi sekarang saya mencari counter check-in Lion Air dahulu. Oke teman-teman, akhirnya nemu juga ya. Ini berada di bagian D. Tadi saya juga udah bertanya pada bagian informasi ya yang ada di bandara ini, dan benar untuk antrian lapor bagasi dari Lion Air ya. Nah sepertinya kita bisa milih yang dimana aja, kita cari yang agak sepi ya. Saya akan laporan bagasi karena saya akan menaruh bagasi untuk tripod saya teman-teman. Jadi saya akan siap-siap dulu ya untuk laporan bagasi. Nah ini dia teman-teman, barangnya yang akan saya laporkan di bagasi ya. Jadi barang ini tripod ya, tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Oleh karena itu saya harus ikut antrian untuk melakukan pelaporan bagasi. Antri check-in dari Lion Air ya, karena saya akan menaiki Lion Air dengan nomor penerbangan JT305 menuju ke arah Jakarta. Oke teman-teman, sudah security check dan sekarang saya akan menuju ke pintu gate 6. Saya akan mencari dulu karena saya pertama kali kesini dan belum tahu gate-gate-nya teman-teman. Oke, nah itu gate atau pintu 8. Ah ini dia. Sepertinya untuk pintu 6 berada di sebelah sini teman-teman. Itu juga udah. Nah di sebelah sana pintu 6 atau gate 6 ya. Sekarang kita tunggu aja di sana. Kita berada di ruang tunggu ya. Dan ini sebenarnya saya di ruang tunggu gate 8 karena di gate 6 tadi cukup ramai, jadi saya cari tempat yang agak sepian aja. Nanti kalau udah mau waktu boarding pass baru saya menuju ke gate 6 teman-teman, tempat di mana Lion Air yang akan saya naiki akan parkir di sebelah sana ya, seperti itu. Dan sekarang karena masih sekitar 1 jaman lagi menuju ke waktu boarding pass, sepertinya saya akan manfaatkan untuk beli makanan dulu teman-teman. Kebetulan saya belum makan siang
Tadi berangkat dari stasiun Medan menuju ke Kuala Namu itu pukul 11 dan tiba di Kuala Namu Airport itu sekitar pukul 12 ya. Dan tadi ada proses-proses seperti pelaporan bagasi dan sebagainya itu cukup ribet dan cukup lama tadi, menghabiskan bahkan 1 jam ya seperti itu. Dan sekarang baru berada di ruang tunggu teman-teman. Oke, sekarang sepertinya saya akan beli makan dahulu untuk makan siang sebelum nanti keberangkatan ke Jakarta sekitar pukul 14.30. Oke teman-teman, ini saya udah beli makan siang ya. Ini saya beli nasi ayam yang ada di Indomaret yang ada di sekitar area dalam dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan teman-teman. Jadi sekarang saya mau fokus untuk makan siang dahulu ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ada 2 saus, kemudian 1 ayam dan 1 nasi tentunya. Dan ini harganya di angka 25.000 teman-teman, seperti itu. Sekarang mari kita makan. Oke teman-teman, ini masih menunggu untuk panggilan boarding pass ya. Kalau menurut jadwal itu jam 2 siang. Sedangkan saat ini masih setengah 2, jadi sekitar setengah jam lagi teman-teman. Dan ini adalah the first time saya naik dari Bandara Kuala Namu Medan dan akan menuju ke Jakarta teman-teman. Sebelumnya saya pernah naik dari Jakarta ke Medan, dari Soekarno-Hatta tentunya. Dan itu penerbangannya mulus banget, dan semoga yang kali ini kepulangan ke Jakarta juga penerbangannya mulus ya, karena mungkin kemarin kenapa lancar karena cuacanya juga sangat bagus. Nah saya nggak tahu nih hari ini cuaca untuk menuju ke Jakarta apakah bagus atau tidaknya, tapi semoga aja bagus dan nantinya lancar menuju ke Jakarta. Hamil yang bawa bayi, hamil yang bawa bayi. Oke teman-teman, ini udah boarding pass dan kita diminta turun ke lorong D. Nah ini dia, para penumpangnya juga banyak. Katanya sih kita akan naik bis ya, diantarakan pesawat, tapi nanti kita lihat aja apakah benar atau tidaknya ya. Jadi sekarang kita turun tangga untuk bisa menuju ke pesawat Lion. Saya kurang tahu apakah pesawat Lionnya yang itu atau bukan ya. Nanti kita tunggu aja, ini masih antri di tangga. Nah ini sudah jam 2-an teman-teman, dan memang benar kita akan ditransit dengan bis ya untuk menuju ke pesawatnya. Entah di mana posisi pesawat. Nah ini bisnya teman-teman, kita naik bis ya. Oke, kita duduk di sini aja biar lebih mudah keluar nantinya. Oke teman-teman, ini udah turun dari bis dan ini dia pesawatnya, jadi kita naik tangga ya teman-teman. Nah ini dia pesawat Lion Air yang akan saya naiki teman-teman, menuju ke Jakarta. Ini jenisnya Boeing tentunya ya, Boeing 737-900 ya. Nah itu dia, Boeing 737-900, dan ini pesawat yang akan bisa naik ke Jakarta teman-teman. Nah ini dia, kursi 22F. Oke, ini dia teman-teman, kursi 22F dan jendela ya. Oke teman-teman, ini posisi saya sudah berada di pesawat Lion Air
JTD05 dengan kode registrasi PKLRG ya teman-teman. Dan ini kursi 22F dan saya dapat jendela sebenarnya. Cuma di sini kayaknya setengah doang ya, karena tertutup sama ini. Jadi harus agak mundur baru bisa ngelihat pemandangan keluar teman-teman. Kalau di depan juga agak sempit ya untuk dapat space window-nya, jadi ya tidak apalah, setidaknya masih bisa ngelihat pemandangan keluar ya, meskipun jendelanya kayaknya setengah kayak gini. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba review ya untuk fasilitas yang ada di kursinya. Nah, pada bagian depan kursi ini terdapat meja lipat seperti ini ya. Bisa teman-teman buka jika ingin makan atau minum. Nah, ini saya tutup lagi seperti ini. Kemudian di kantong kursinya seperti biasa ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama di sini ada kartu doa teman-teman, doa-doa perjalanan ya. Ini dari semua agama kayaknya ya. Islam, Protestan dan sebagainya. Ini kartu doa. Dan berikutnya di sini ada safety instruction ya, petunjuk keselamatan Boeing 737-900 teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya ada majalah ya, cuma ini nggak ada. Cuma ada dua, kartu doa dan safety instruction atau petunjuk keselamatan. Dan ruang space kakinya kelas ekonomi seperti ini teman-teman, masih bisa selonjoran dikit ya, cukup nyaman lah. Lagi pula memang ini pesawat dengan berbiaya rendah teman-teman, jadi memang fasilitasnya seperti ini sesuai harga ya. Dan tidak ada in-flight entertainment di depan sini. Biasanya kalau untuk layanan yang full service atau pesawat yang melayani full service, yaitu di sini ada in-flight entertainment teman-teman. Cuma karena ini memang pesawat yang didesain berbiaya rendah, jadi tidak ada in-flight entertainment selama perjalanan seperti itu. Kemudian untuk jenis kursinya ini cukup tebal ya teman-teman, seperti bukan kursi Lion Air pada umumnya. Di sini bisa adjustable, bisa di seperti ini, adjustable ya, bisa di setting sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jadi kita bisa lebih nyaman lah untuk istirahat seperti itu. Untuk bagian leher ya, jadi bisa lebih nyaman. Ini tampilan kursinya seperti ini. Ini ada sabuknya tentunya, sabuk pengaman. Oke, jadi cukup segitu aja mungkin untuk fasilitas yang ada di kursinya ya. Di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Dalam penerbangan Lion Air dengan nomor penerbangan JT305 tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 2 jam. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk melakukan termasuk rok elektrik. To the civil aviation and safety regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seat belt as follows. How to buckle, tighten, and release it. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen must withdraw automatically from the panel above you. Take a picture of the window of the
Oke, teman-teman, ini posisinya pesawat Lion Air sudah terbang di puncak ketinggiannya, dan saat ini pukul 3, teman-teman. Estimasi ketibaan di Jakarta kan 2 jam ya. Tadi take off sekitar pukul 14.40-an atau 14.45, saya lupa tadi. Nah itu nanti kemungkinan sih akan tiba di Jakarta jam 5 atau setengah 5 kali ya, seperti itu, karena sekitar 2 jaman. Dan cuaca kali ini sebenarnya cukup cerah, dan semoga selama perjalanan lancar, tidak ada yang namanya turbulence. Semoga benar-benar lancar. Di Jakarta juga cuacanya saya kurang tahu, karena sejauh ini belum ada informasi ya. Kan biasanya ada informasi dari kapten pesawat tentang cuaca selama perjalanan, tapi sejauh ini belum ada informasi apa-apa. Tapi semoga yang penting selamat sampai tujuan. Amin. Kemarin saya pesan di harga 1,2 jutaan ya, atau kita bulatkan ke 1,3 lah, karena sekitar 1.280.000-an. Jadi saya bulatkan aja ke 1,3 lah ya, seperti itu. Memang untuk saat ini pasarannya segitu untuk Lion Air ya. Kalau untuk pesawat lain mungkin ada yang tembus 1,5, 1,7, bahkan 2 juta. Tapi untuk Lion Air itu di range 1,2 sampai 1,3 lah, seperti itu teman-teman. Karena saya kemarin dapat di 1,280 kalau nggak salah, 1.280.000-an. Dan dari Medan ke Jakarta dengan durasi 2 jam, ya kecil gitu, udah cukup worth it lah. Daripada naik angkutan lain seperti bis, itu kan bisa sampai 5 harian ya. Ini hanya dengan 1,2 juta itu sudah bisa ke Medan hanya dengan durasi 2 jam, atau sebaliknya ya, Medan Jakarta atau Jakarta ke Medan, seperti itu. And it's more than it. Because the pressure on the airplane, because we are on the sky. Oke teman-teman, nah ini saya bawa snack ya, Gary Salut. Tadi saya belinya di Bandara Kuala Namu Medan ya, jadi tidak beli di pesawat atau di layanan in-flight sales dari Lion Air, karena pasti harganya jauh lebih mahal ya jika dibandingkan beli di bandaranya, seperti itu. Meskipun mahal juga sih sebenarnya jika di-compare ya dengan warung-warung biasa yang ada di luar bandara, seperti itu. Nah ini sengaja saya beli snack, saya siapkan beserta dengan mineralnya. Di sini saya siapkan fit. Jadi saya sengaja menyiapkan ini karena saya tahu dalam trip Lion Air ini tidak ada fasilitas atau layanan gratis snack ya, seperti itu. Karena memang ini kan pesawat ekonomi yang didesain berbiaya rendah ya, seperti itu. Jadi saya inisiatif membeli snacknya di luar teman-teman. Jadi untuk bekal makanan, makan selama dalam perjalanan di udara, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang naik Lion Air bisa jaga-jaga untuk membeli snack sebelum naik pesawat ya. Terutama untuk rute panjang ya. Misalnya kayak contoh saat ini saya dari Medan ke Jakarta, itu kan cukup jauh, butuh 2 jam perjalanan di udara, dan tentunya bosan ya, dan sangat jenuh tentunya kalau nggak ngemil-ngemil ya, seperti
Oke, teman-teman, ini udah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dan sekarang tinggal menunggu waktu untuk keluar pesawat, teman-teman. Cuma kemungkinan akan ngantri ya, karena juga banyak penumpang yang akan turun. Jadi palingan saya nunggu sepi dulu, baru turun, teman-teman. Seperti itu. Jadi santai dulu aja ya, karena emang penumpangnya banyak dan juga belum ada instruksi resmi untuk segera keluar dari pesawat ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini udah berhenti pesawatnya. Sepertinya sih memang benar di Terminal 1 ya. Tapi karena banyak penumpang yang akan turun, jadi kita nunggu aja sampai kondisi pesawat agak sepi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam setengah 5-an ya. Jadi memang sekitar 2 jaman perjalanan dari Medan ke Jakarta, teman-teman. Ini kayaknya sih Terminal 1 ya, karena kan memang base camp-nya tuh di Terminal 1 kalau nggak salah. Oke, teman-teman, ini saya udah berada di bagian pengambilan barang-barang ya. Jadi tadi saya naik JT 305 untuk Lion Air, dan ini adalah bagian untuk pengambilan barang-barang yang tadi kita letakkan di bagasi. Dan tadi saya kan menaruh tripod ya, oleh karena itu saya harus nunggu barang saya, teman-teman, di antrian ini. Itu disesuaikan dengan yang ada di layar ya. Sebentar. Diperhatikan untuk layarnya di sini informasinya Lion Air JT305 asal Kuala Namu ya. Jadi kita harus menunggu di antrian barang-barang bagasi yang ada di layar ini, teman-teman. 2 baris ini ya. Di sebelah sana 1, sebelah sini 1. Kan ya. Karena ini kan ada banyak untuk menaruh barang-barang atau untuk mencari barang-barang kita yang tadi kita letakkan di bagasi, teman-teman. Teman-teman, jadi untuk trip kali ini dengan pesawat Lion Air JT305 dari Medan ke Jakarta, kesimpulannya adalah menurut saya cukup nyaman ya. Tadi perjalanannya juga sangat nyaman, mulus, jarang ada turbulensi. Dan terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya sampai ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Banten. Dan kalau begitu, saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.